Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya masih di hari yang sama setelah pulangnya tadi dari Paya Tenggar. Masih masuk gigi. Aduh. Nah, sudah aman, kita berangkat. Setelah tadi pulang dari Paya Tenggar, antar makanan ke pondok pesantren Ibdaul Islam. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan menuju pondok pesantren Babul Ulum, tempat dimana sekarang kita bekerja ya. Insya Allah mudah-mudahan kita betah kerja di sana. 1 minggu lebih saya sudah mondok di pondok pesantren itu. Hari ini alhamdulillah memiliki jabatan sebagai pengasuhan ya. Santrinya juga masih sedikit, baru 80, amin Allahumma amin. Baru 18 orang santrinya semuanya, 9 laki-laki 9 perempuan. Jadi di video kali ini saya akan tunjukkan dari rumah saya ya, dari rumah saya menuju pesantrennya sejauh apa sih gitu. Setelah di video sebelumnya mungkin saya tunjukkan kalau dari rumah saya ke pondok pesantren Paya Tenggar Paya Tenggar Ibdaul Islam ya, itu berkisar 40 menit dengan kapasitas lari 80, 90 sampai 100 ya. Nah, kali ini kita nggak sampai lari-lari segitu karena kita di jalan santai ya. Jalanan juga Masya Allah indah, sungguh luar biasa ya. Dan juga jalanan ini penuh dengan tikungan. Jadi kita pas jumpa tikungan aja agak ngebut sedikit, nikmati cornering ya. Kenapa nggak ngebut di sini ya? Karena bahaya tikungan. Pertama ya karena memang tikungan. Kedua, banyak sapi. Kalau kami bilang di sini lembu. Jadi tiba-tiba pas lagi ngebut kita, muncul lembu, nabrak jadinya kan gitu. Oke, ini tikungan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Seru ya, Masya Allah, tabarakallah. Depan lagi ada tikungan. Ada kuburan di situ ya. Jadi di Babul Ulum ini setiap hari Senin dan hari Kamis diwajibkan bagi santri untuk berpuasa. Kalau bagi guru-gurunya enggak, cuman kita puasa aja kan, walaupun enggak wajib bagi kita, karena memang hukumnya juga sunnah muakkad kan, sunnah yang dikuatkan. Mengapa Rasulullah SAW setiap hari Senin puasa? Karena Rasulullah merayakan hari lahirnya. Ini dalil kuat ya tentang Maulid Nabi. Kita boleh juga berpuasa di hari yang kita dilahirkan. Rasul aja merayakan hari ulang tahunnya. Masa kita sebagai umatnya nggak mau merayakan hari ulang tahun beliau yang mulia ya kan? Nah, paham-paham yang suka membedah-bedahkan. Maulid Nabi bid'ah kan? Hati-hati kita itu. Ajarannya agak-agak lain ya. Dan ke hari Kamis karena ada lembu ini nih, lembu sapi ya, bahaya sekali nih. Kalau dalam laporan tahunan itulah nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, terlewati kemarin, kita udah memasuki bulan apa ini, Muharram ya, udah tahun 1446 Hijriah.
Kamis. Nah, jadi amal ibadah manusia diangkat oleh malaikat, dan Rasulullah ingin ketika laporan mingguannya diangkat oleh malaikat dan sedang berada dalam keadaan puasa. Saya juga harus belajar bisa berpuasa seperti santri ya. Anak santri puasa itu lebih bagus dia untuk melancarkan hafalannya, menguatkan ingatannya, dan kemudian memudahkan dia memahami pelajaran-pelajaran agama. Karena apa? Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wan nur la yuhdadi ma'asi, dan cahaya itu nggak akan masuk, nggak akan kena sama orang yang masih ada dalam diri dia maksiat. Artinya ya, untuk agar kita mudah dapat ilmu pengetahuan, ilmu Allah Subhanahu wa taala, alangkah lebih bagusnya kita bersihkan dulu hati, banyak-banyak istighfar, ya kan? Banyak berzikir. Kalau hati bersih itu insyaallah ilmu mudah masuk. Jadi kalau kayak tadi saya bawa sepeda motor itu lah 90 100, itu kita enggak sebebas ini ngobrol ya, karena seperti yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu fokus kita nggak konsen gitu ya, karena kita fokusnya udah terbagi, lebih fokus untuk melihat jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya kita stop dulu pembicaraan. Kalau lagi santai kayak gini kan aman ya insyaallah. Ini lari 60 nih, lari 60 50. Wih ya Allah, jalannya agak ada jendolan ya. Kalau tadi ke sana itu Polo 3, arah ke Polo 3. Ini kita arah ke simpang kiri ya. Arah ke Tenggulun. Tapi nanti sampai simpang kiri, kalau ke kanan itu kan ke Tenggulun, ke Gunung Pandan, Kampung Selamat, semua lah itu ya. Kita ambil sebelah kiri arah ke Kermal. Nanti tembusnya bisa ke Sisiro. Kalau dulu yang kita tahu tuh nama kampungnya Kermal, sekarang namanya Sisiro. Itu yang diakui di pusat sana ya, Jakarta, yang udah terdata. Info terkait kenapa kemudian tidak bertahan dengan nama Kermal ya, karena memang di Kermal tuh penduduknya sedikit. Waktu pas dilakukan tim apanya lah itu yang menghitungkan ya kan, tengoknya lebih sedikit rumah, karena rumahnya pinggir-pinggir jalan, situ. Jadi orang ini nggak ngelihat ke dalam, kan ada gang-gangnya itu juga. Kalau masuk ke gang-gang itu kan banyak rumah sebenarnya, cuman karena ambil jalan besarnya ya memang sedikit perumahan, makanya dibuat terakhir ngikut ke Sisiro. Sementara Sisiro kesannya lagi kan rame ya kan, rame penduduk. Jadi itu Sisiro juga, tapi dusunnya dusun berapa gitu kan.
saingan kita. Justru malah kita bersyukur dengan adanya pesantren-pesantren di dekat daerah kita, yang mungkin satu daerah dengan kita. Ya alhamdulillah, malah membantu perjuangan dakwah, perjuangan syiar Islam, menjadikan anak-anak pondok pesantren ini anak-anak yang soleh dan soleha. Kan itu sih sebetulnya tujuan adanya sekolah agama. Karena apa? Agama itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, a tidak agama kacau, a tidak agama kacau. Artinya orang yang memiliki agama, apapun itu agamanya, insya Allah mereka tidak akan melanggar peraturan, melanggar karena apa? Mereka punya tuntunan hidup, punya peraturan, punya pedoman hidup, dan mereka tidak kacau. Ini dia Limbah Sawah, ini dia pamflet pesantren apa namanya. Alah, cepat kali kita pulang jalannya. Itu di dalam sana tuh, daerah Limbah Sawah ada pesantren juga, ya kan? Jadi semua orang yang punya agama insya Allah tidak akan kacau, tidak akan rusak, tidak akan hancur, karena mereka memiliki peraturan dan hidup mereka dengan pedoman yang mereka jalani, dengan tuntunan yang mereka lewati. Insya Allah di agama lain dilarang mencuri, ya kan? Di agama lain dilarang membunuh dan sebagainya. Tapi tidak semua agama itu diterima di sisi Allah. Dalam Al-Quran Allah sudah sangat jelas memberikan kabar ini dalam bentuk firman-Nya, Inna dina indallahi Islam, surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Surah apa itu ya? Astagfirullah, lupa saya. Kalau surah Al-Maidah itu ayat 3, itu ayat terakhir yang turun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran menarik sekali ya. Inna dina indallahi Islam. Nanti silahkan cari sendiri apa surahnya, ayatnya ayat berapa. Sesungguhnya agama yang diterima di sisiku hanya adalah agama Islam, kata Allah. Jadi dulu pada dasarnya agama itu 3, agama samawi ya. Ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, ya kan? Dulu ada Yahudi dan Nasrani itu menyembah Allah, tapi kemudian berubah haluan menyembah patung-patung, ya kan? Menyembah bebatuan, sehingga muncullah ayat itu ketika Nabi Muhammad SAW telah dilantik menjadi Nabiullah di umur yang ke-40, dan kemudian wahyu berangsur-angsur turun sampai pada ayat yang berbunyi Dina indallahi Islam, sungguh din, satu-satunya agama yang diterima si Allah hanya agama Islam. Artinya menafikan agama yang lain gitu. Ya udah, insya Allah kalau kita berada dalam agama Islam selamat, selama kita memenuhi tuntunan, pedoman, dan melakukan semua yang diperintah, yang menjadi peraturan dalam agama Islam itu sendiri, ya kan? Kalau kemudian ada orang yang beragama Islam, dia hidupnya kacau, dia masih mencuri, dia masih ini apa segala macam, ya kan? Ya memang faktanya kan seperti itu hari ini. Banyak pejabat korupsi, katanya agama mereka apa? Agama Islam. Tapi coba tengok sholat nggak dia? Atau dia mungkin sholat, tapi lihat bagaimana cara sholatnya. Kalau ada orang yang kemudian dia sholat masih buat maksiat, berarti ada yang salah dengan cara dia sholat, kan gitu ya. Makanya untuk mempelajari esensi peraturan, pedoman yang ada dalam agama Islam itu nggak bisa kita dapatkan hanya melalui media sekolah menengah, ya kan? Sekolah menengah pemula, sekolah menengah atas, nggak bisa. SMP, SMA itu hanya akan didapatkan melalui pesantren, dan pesantren pun tidak 100%, karena nggak semua anak yang kemudian belajar di pondok pesantren mendapatkan pembelajaran itu gitu. Peluang keberhasilan itu kan masih dipersenkan, dia berapa persen yang dia serap, berapa persen yang dia dapat, dan berapa persen yang bisa dia implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari, kan gitu. Nah ini dia belok ke kiri kita, ini makanya kita nggak bisa ngebut karena banyak sapi, banyak lembu.
jalannya tidak sebagus arah ke Pondok Pesantren Bayangkara ya. Jalannya ya kayak gini, batu-batu. Udah penting, ini masih aspal, depan sana batu-batu. Nah, udah mulai batu-batu nih jalannya. Jadi karena masih pesantren baru ya, insya Allah ke depan kalau ada bantuan dan ketika pesantren sudah mulai berkembang, mudah-mudahan bangunan pun bisa tertolong ya. Hari ini mungkin masih sangat sederhana kalau kita bandingkan dengan pesantren-pesantren lainnya. Kebetulan di Temeng ini ada 58 pesantren ya. Ya kita termasuk kalah lah dari segi bangunan, dari infrastruktur, apa itu namanya, itulah. Tapi yang sedang kita usahakan itu juga, mudah-mudahan nanti setelah pesantren ini berjalan ada santri-santri yang berhasil kita didik ya. Karena sedikit, mudah-mudahan masih mudah lah kita arahkan. Sebab kalau terlalu banyak pun santri susah kita nanti ngaturnya kan, nggak terpantau kita takutnya. Ini 18, insya Allah mudah-mudahan nih, bismillah ya kan, jadi investasi akhirat ya, ladang perjuangan ini gitu. Nah ini sudah berjalan hampir 18 menit ya. Sebenarnya mungkin kalau dari rumah saya ke pesantren ini 10 menit nyampe itu ya kan, nggak terlalu jauh juga. Ini karena saya bawa nyantai pelan-pelan, dan nggak mungkin juga di jalan bebatuan gini kita bisa ngebut kan. Ini aja kita udah rasanya kayak naik kuda ini. Apalagi kita ngebut ya kan, rontok body sepeda motor, udahlah bodinya geger ya kan, bekas kecelakaan pula. Apalagi kita bawa ngebut, udahlah berlepasan bodinya itu. Nah ini ada sungai guys, luar biasa ya, indah sekali pemandangan di sini. Suasananya masih kampung ya, ini yang luar biasa sebetulnya. Jadi salah satu menangnya di sini, kalau santri kabur kita nggak payah nyarinya ya kan. Kalau pesantrennya di dekat perkotaan kita susah nyarinya. Soalnya kita punya jaringan, sudah berteman dengan orang-orang setempat misalnya kan gitu. Kalau ini insya Allah orang kampung kan mantau ya kan, sedikit banyak pasti ngelihat. Jadi kata tanya ya kan, agak pelosok nih. Ya ada plus minusnya lah. Mungkin minusnya kalau kita mau ke Kuala Simpang, mau ke Langsa ya, agak terasa lah jalannya itu ya kan, karena duluan capek kita dengan jalan batu-batu ini gitu. Apalagi memang ban saya tidak mendukung untuk di jalan seperti ini kan, ini ban untuk di aspal sebetulnya. Kalau di jalan bebatuan ini cocoknya pakai ban jari-jari ya, pelak jari-jari. Saya pelak racing standar bawaan sepeda motornya. Oh iya tadi udah lewat ya, ada kuburan panjang tuh 6 meter atau 7 meter panjangnya, katanya kuburan keramat. Mungkin kuburan orang zaman dulu lah itu ya. Ini dah kita mulai masuk nih yang katanya Kampung Kermal ya. Saya ingatnya ini Kermal, tapi sekarang ini yang terdata di kenegaraan namanya Kampung Sisiro ya, karena datuknya, kalau sini datuk tuh membahasakan kepala desa ya. Karena kepala desanya mendatangkan tim kemari waktu pas pengecekan, pengukuran apa segala macam, ternyata lebih sedikit. Tengok ini sepanjang jalan rumahnya jarang-jarang dulu mungkin ya, kalau sekarang kan udah rame. Dan mereka nggak masuk ke gang-gangnya itu tuh sebelah situ tuh dekat Dorsemir tuh ada gang masuk dalam tuh, banyak lagi rumah.
pesantrennya. Ini dia udah mau sampai pesantrennya. Ini dia, Yayasan Islam Isma Fadilah Pesantren Babul Ulum ya. Alhamdulillah kita udah sampai. Ini pos penjaganya ya. Hah? Pada mana yang lain? Iya. Mana yang lain? Cari bukaan, ya. Nggak main bola orang itu. Sajul. Oh. Hidup masih ngerekam ini. Iya, Salena kena rekam juga. Ya, itu rambutmu. Rambutmu nampak itu siapa? Liza. Jadi ini santri kita ya. Itu namanya Salena. Salena udah hafal pidato belum? Nah, belum hafal nanti kena sanksi lah dari. Baru berapa hari loh. Biasa saya ngapal itu seminggu sebulan gitu. Doa udah hafal? Hari Jumat kan start bisa. Ya udah nanti Jumat store. Ini namanya si Suhada, dipanggil Yuda ya. Itu santri baru kelas 1. Namanya Wak Loya. Wak Loya. Ini Ustadz kita ya, Ustadz Jul, Masya Allah, dari Dayah Samhalanga. Beliau sudah sarjana. Ini dia asrama putra di sana, asrama asrama dapur di sebelah sana. Itu asrama ustadznya. Tapi hari ini saya menempati di situ sementara. Di sana ada CCTV yang merekam ya. Ini pesantren walaupun kayak gini tapi canggih ya. Ada CCTV-nya. Dan kemudian di sana insya Allah akan dibangun masjid ya, dekat Ponduren itu asrama juga, nanti akan dibangun bangunan di sana. Itulah. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya mau pindahkan sepeda motor ini ke sebelah situ karena di sini mungkin bukan tempatnya panas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel YouTube kita seperti biasa. Like, comment, share, dan subscribe. Tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Saya Abdul Wahab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.